Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mengisi esai dengan menggunakan ChatGPT. Oke, kita buka dulu ya. Misalkan ada soal seperti ini. Nah, misalkan ada soal seperti itu. Baik, kita akan cari jawabannya. Misalkan menggunakan eh, ini ya, ChatGPT yang gratis ya, seperti ini. Oke, kita copy aja. Ini soalnya. Kemudian, nah ini ya, seperti ini. Ini adalah jawabannya. Nah, ini merupakan jawabannya. Oke. Nah, sudah. Nah, sekarang kita uh, analisis ya. Misalkan ini jawabannya. Oke, ini jawabannya. Nah, sekarang di mana letak chat GPT-nya yang bisa terlihat di sini? Yang pertama adalah ini. Di sini ada tulisan tebal gitu ya. Ini ada tulisan tebal, kemudian biasanya pakai numbering ya, biasanya pakai numbering, tapi karena saya sering menggunakan tanpa numbering, maka di sini dia akan berikan tidak pakai numbering. Nah, itu adalah ciri dari ChatGPT. Nah, sekarang bagaimana untuk supaya nggak terdeteksi? Ya pasti ini harus dihilangkan ya. Ini harus dihilangkan. Caranya ya tinggal Ctrl B, udah hilang. Atau dua kali Ctrl B lagi, Ctrl B lagi. Nah itu udah hilang. Nah sekarang ada lagi yang lain. Nah yang lainnya itu adalah eh, mencari ada icon nggak. Nah di sini kalau ada icon nanti akan terlihat. Terus ada lagi eh, kita bisa cari ya, kita bisa cari ada spasi enggak. Nah, spasi depan gitu ya. Spasi depan itu adalah ciri dari ChatGPT, tapi di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada. Kalau misalkan ada ditaruh di depan, nah itu adalah penanda ya. Itu adalah penanda dan harus diikuti. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya nggak terlihat sama sekali gitu ya? Caranya adalah kita harus batasi pertanyaan itu dengan sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kita cuma bisa menjawab segini nih, panjangnya segini. Ini kita lihat ya berapa kata. Nah, ini tuh lihat di sini hanya 92 kata. Artinya secara kemampuan kita, kita tuh hanya bisa menjawab 92 kata. Atau kita mau menjawab segini, ya. Kita mau menjawab segini. Berapa kata? Nah, itu 134 kata. Artinya secara real kita tuh hanya mampu segini sebenarnya. Nah, ya terus buat apa kita jawab panjang-panjang? Semakin kita terlihat pintar itu ya semakin jadi terlihat AI. Nah, makanya solusinya adalah harus dibatasi gitu ya. Jadi di sini eh, jawabannya diubah di sininya ya, kita edit di sini. Nah, di sini tuliskan dalam 149 kata. Nah, 149-nya itu ya suka-suka lah, nggak ada aturannya ya. Tapi sesuai dengan kemampuan. Kita mampunya berapa kata sih? Gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini akan dia akan membuat jawaban yang panjang tadi dalam 149 kata. Nah, kalau temannya 150 kata, pasti berbeda jadinya. Urutannya jadi berbeda. Nah, dari sini
Jawaban kita akan lebih humanize. Nah, itu ya, akan lebih humanize. Terus tanda-tanda lainnya adalah seperti ada icon, ada dash panjang, kemudian ada eh, apa itu? Ada petik gitu ya, ada petik. Dan lainnya yang biasa terlihat itu adalah produk dari AI. Nah, itu ya. Nah, ini jawaban yang kalau misalkan kita batasi. Jadi jawabannya akan seperti ini, seperti layaknya orang yang menjawab. Nah, gitu ya. Jadi cuma nyampe sini. Tuh. Nah, ini jawabannya akan terlihat lebih eh, realistis. Tapi begitu juga, walaupun realistis, kita sebagai dosen itu masih tahu di mana letak ChatGPT-nya. Ada di sini. Nih, ya, ada di kata yang kemudian ada komanya, itu adalah eh, merupakan ciri khas dari AI gitu ya, merupakan ciri khas dari AI, kata sambung ini. Nah, kemudian cara menghindarinya bagaimana? Cara menghindarinya ya kita ganti kata-kata ini, misalkan dengan menghapusnya ya, atau dengan kita ganti dengan kata lain ya. Misalkan di sini kita baca aja dari sini, partisipasi publik juga meningkat melalui petisi online, diskusi komunitas dan aktivisme digital. Nah, kemudian cyber culture menuntut etika baru. Nah, berarti apa nih kita ganti kata-kata ini? Misalkan kita ganti dengan tuh gitu ya. Dengan cyber culture menuntut etika baru. Misalkan di sini kan ada koma, itu yang memang harusnya seperti itu. Jadi kita bisa hilangkan komanya, seperti kesadaran privacy ini, nah seperti itu. Terus ada lagi, ciri yang lain adalah keseluruhan. Keseluruhan praktik ini, nah jadi AI itu cenderung pasti terakhirnya akan membuat sebuah kesimpulan. Ini gimana cara menghilangkannya? Ya kita bisa hilangkan yang kesimpulan ini. Gitu. Nah, ini udah nggak bisa terdeteksi lagi karena bahasanya nggak kaku gitu ya, bahasanya nggak kaku. Oke, itu saja tentang bagaimana cara menjawab esai tanpa terdeteksi itu adalah sebuah produk AI. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.